Untuk mengetahui seperti apa strategi agar masa depan penerbangan RI ini cemerlang, hari ini kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Utama Airnav Indonesia Polana B. Pramesti yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Selamat siang. Selamat siang, Bu Mbak Polana. Maria. Ini menarik sekali kita mencoba melihat seperti apa bisnis industri aviasi sejauh ini pasca pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa ini memukul sektor penerbangan begitu, dan tampaknya sekarang dari angka-angka yang tadi disuguhkan sudah mulai ada perbaikan yang sangat signifikan ini. Seperti apa sih Bu mulai merangkak naiknya dan kembali lagi membaik nih Bu dari aviasi industri kita, Bu Polana? Ayo Mbak Maria, terima kasih atas kesempatannya untuk bicara di sini. Betul bahwa sejak tahun 2021 kemudian 2022 setelah kondisi sudah mulai normal, peningkatan traffic terjadi cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 maupun 2021. Nah, kira-kira kalau berdasarkan data terakhir di semester 1 tahun 2023 kemarin, bulan Juni kemarin pergerakan domestik itu mencapai 80% dari dibandingkan dengan kondisi pre-COVID tahun 2020 awal atau 2019. Kemudian kalau internasional sudah mencapai sebesar kira-kira 86%. Yang cukup baik adalah overflying, karena Airnav juga melayani bukan hanya domestik, internasional yang memang mendarat di Indonesia, penerbangan domestik maupun internasional, tapi juga melayani penerbangan yang melewati ruang udara kita. Jadi overflying itu cukup tinggi, jadi itu menandakan bahwa penerbangan internasional ini sudah cukup baik, sudah mencapai sekitar 97%. Oh, udah hampir nyaris 100% ya Bu? Nyaris 100%, memang domestik yang masih 80%. Betul tadi disampaikan bahwa berdasarkan perkiraan IATA, organisasi internasional IATA di mana kita juga mengacu karena dia yang membawahi airline, prediksinya di tahun 2024 akhir itu sudah kembali ke normal, overall ya, rata-rata. Demikian kondisi. Berarti kurang lebih sekitar 1 tahun lagi ke depan kita udah melihat kondisi normal sebelum pandemi COVID-19 begitu ya. Mudah-mudahan ya. Walaupun angka-angka sekarang ini jauh lumayan lebih signifikan ya ketimbang masa waktu pandemi COVID-19. Kalau dengan adanya perbaikan cukup signifikan, seperti apakah perbaikan dari bisnis Airnav sendiri Bu sejauh ini? Ya, baik, tentu saja ya, karena Airnav Indonesia itu Perum LPPNPI adalah badan usaha yang menyelenggarakan navigasi penerbangan di Indonesia, satu-satunya di Indonesia, mendapat pendelegasian dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan navigasi penerbangan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, seluruh Indonesia. Itu revenue-nya, pendapatannya itu hanya dari traffic. Hanya dari traffic. Sehingga pada saat 2020-2021 di mana ada PPS PPKM, kemudian ada PSBB, kemudian internasional juga ada lockdown dan sebagainya, trafficnya sangat-sangat ngedrop. Paling jelek itu kalau paling kondisi terjelek adalah di bulan Mei 2020. Itu sangat-sangat ngedrop gitu. Dan itu mengakibatkan tentu saja pendapatan Airnav turun. Pendapatan Airnav turun. Dalam hal ini kita beda dengan misalnya retail atau bandara. Selama 2020-2021 kalau tidak ada traffic, tidak ada penumpang, tidak ada yang datang, bisa tutup. Kami tidak bisa karena kita melayani ruang udara di Indonesia, sehingga kita tetap deploy personil, peralatan tetap on, dan semua tetap beroperasi walaupun secara minimum dan menjaga protokol kesehatan tentunya. Dan ini mengakibatkan biaya operasionalnya tidak berkurang gitu ya. Nah itu makanya tahun 2020-2021 Airnav itu sangat-sangat ngedrop sehingga mengalami kerugian. Sampai 500, biasanya sampai di 2020 sampai 500 miliar dan bahkan lebih tinggi lagi di 2021 di 2020 hampir 600 miliar, 580 miliar. Kemudian di tahun 2021 sekitar 460 atau 489 miliar. Masih merugi ya. Tapi sudah lumayan menipis begitu, membaik ya. Ini yang mengakibatkan kas di perusahaan tergerus untuk membiayai operasional. Karena kami karyawannya cukup banyak, karena Airnav itu atau LPPNPI itu adalah asetnya itu personil. Salah satunya adalah personil atau
kita kalau boleh dikatakan airnav itu ada high skill labor, jadi memang dan harus tetap tidak ada layoff, tidak ada apa, tapi harus tetap dipekerja, maksudnya tetap aktif gitu, terutama teman-teman yang di level operasional. Kalau level administratif bisa WFH, tapi kalau yang di operasional tidak bisa. Kita melayani hampir 290 lebih bandar udara. 290 lebih bandar udara. Itu tadi 2020-2021. Iya. 2022 seperti apa dan sekarang nih di semester 1 2023 nih Bu Polana? Alhamdulillah di 2022 traffic sudah membaik, sudah dibuka kalau nggak salah PPKM-nya oleh Pak Presiden. Di 2022 airnav Indonesia sudah positif. Alhamdulillah sudah positif. Sebesar sekitar 154 miliar dan itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan di dalam RKAP. Itu alhamdulillah itu juga berkat selain traffic juga membaik, kita juga tentunya melakukan efisiensi dan alhamdulillah sekarang di 2023 semester 1 kemarin sudah mencapai sudah di atas sudah mencapai di angka 250 lebih lah gitu ya. Baru di semester 1 2023. Semester 1. Wow, ini masih ada semester 2 gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa di 2021 kita tidak melakukan investasi apa-apa karena efisiensi tadi. Kemudian juga ada efisiensi buat karyawan dan sebagainya. Dan itu yang menjadi PR kita ke depan sebenarnya. Jadi memang ada biaya dikurangi, tapi tidak mengorbankan ada efisiensi. Tapi karena airnav Indonesia itu adalah core bisnisnya adalah safety, kita tidak mengorbankan keselamatan penerbangan. Itu yang paling utama ya berarti ya, betul. Ya. Sampai akhir 2023 ini nanti targetnya akan seperti apa? Dan bagaimana langkah airnav sebenarnya pada saat situasional berat itu ya menyehatkan kondisi keuangan gitu ya, tanpa melakukan layoff. Ini kayak salah satu yang tidak dilakukan, padahal itu yang paling gampang kan Bu, dan sebagian besar perusahaan melakukan, tapi ini tidak dilakukan oleh airnav. Ini apa saja Bu dilakukan untuk tetap menstabilkan kondisi sekaligus dalam rangka penyehatan keuangan secara keseluruhan? Pada waktu pandemi 2020-2021 memang airnav tidak melakukan layoff untuk karyawan-karyawan organik ya, cuma mengurangi outsourcing dan sebagainya. Tapi organiknya tidak dilakukan karena memang kita punya minimum requirement untuk personil, terutama yang untuk di operasional. Ya. Sehingga ada persyaratan dari regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara setiap ada minimum requirement untuk personil misalnya. Sehingga kita memang tidak melakukan layoff, namun dengan terpaksa pada waktu itu perusahaan melakukan pengurangan tunjangan. Gitu. Jadi demikian yang dilakukan. Kemudian juga efisiensi di level lainnya, terutama di investasi kita sama sekali di tahun 2021, 2022 itu investasinya sangat-sangat kecil. Apakah investasi sudah mulai dicanangkan nih di 2023, Bu Polana? Ya, nah dengan kondisi kemarin 2020-2021 airnav itu mengalami kerugian dan mengerus kas perusahaan. Sementara itu kalau perlu diketahui bahwa kas perusahaan airnav Indonesia itu adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan PP 77 tahun 2012 tentang Perum LPPNPI, di mana intinya adalah bahwa perusahaan harus membiayai kebutuhannya sendiri, operasional sendiri. Pendapatan yang dipakai harus digunakan untuk operasional. Jadi kita cost recovery. Tadi dan revenue kita diambil dari pelayanan kepada airline, karena collection period atau airline itu untuk pembayaran itu perlu waktu, sehingga kita punya minimum kas yang harus tetap tersedia. Begitu 2022, kemudian 2023, sampai sekarang ini karena tadi di tahun 2 tahun sebelumnya investasi ditunda, jadi sebagian dimajukan, namun juga ada hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk
mempertahankan pelayanan navigasi penerbangan untuk meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan. Baik. Karena peralatannya kita kan perlu diganti. Baik, nanti Dan kita alhamdulillah kita dapat PMN. Nah,